lalu pada waktunya kamu dihidupkan. Roh kita yang lagi ada di luar atau di sisi Allah, ketika roh kita berada di tangan Allah, di sisi Allah, kita bisa mati pada waktu. Kalau sekarang contohnya cucu kita yang belum lahir atau anak kita pun belum nikah, cucu kita tersebut dalam keadaannya itu disebut dengan amwat, mati atau meninggal, dalam posisi mati. Kenapa? Karena rohnya masih berada di tangan Allah, rohnya berada di sisi Allah. Dia belum punya jasad, dia belum punya tempat tinggalnya. Lalu fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan. Gimana cara Allah menghidupkannya? Menikah ayah dan bundanya, dan Allah beri rezeki hamil. Ketika hamilnya 120 hari, ketika itu roh yang tadinya mati, yang tadinya berada di sisi Allah, ditiupkan malaikat Jibril kepada jasadnya yang telah berbentuk di dalam rahim ibunya. Begitu juga kita semua juga begitu prosesnya. Jadi sudah dua fase itu ya. Fase pertama wa kuntum amwatan, padahal kamu dalam keadaan mati, belum roh kamu belum hinggap ke jasad, belum dipindahkan Allah ke jasad. Lalu ketika Allah memindahkan roh ke dalam jasad, itu namanya fa'ahyakum, kamu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya roh dimasukkan ke dalam jasadnya. Sekaligus kita menyebut definisi hidup. Definisi hidup ialah ketika roh berada dalam jasad. Jadi sudah dua periode itu. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kita, summa yumitukum. Hidup di sini artinya mulai dari kehamilan ibu kita atau calon ibu, 9 bulan di dalam rahim, kemudian ditambah jatah hidup setelah lahir, mulai dari bayi dan seterusnya sampai dewasa, sampai kakek nenek. Nah, itu masa hidup namanya. Kita ini sekarang berada pada masa itu. Kita sekarang berada pada masa fa'ahyakum. Tadi kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Amwatan ini kita belum masuk jasad, roh kita belum masuk jasad. Sekarang fa'ahyakum, Allah masukkan roh kita ke dalam jasad ketika sang ibu menghamili, ketika sang ibu hamil terhadap bayinya. Fa'ahyakum, Allah hidupkan kita. Mulai dari sana kita sudah hidup tuh, 120 hari tadi sudah hidup tuh, sampai lahir, sampai kita berproses hidup, berjalan hidup kita hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, sampailah batas hidup kita berapa, Bu? Kita minta dulu tuh. Kamu mau hidup berapa lama nih? Saya belum lama, dunia itu panas. Jadi berapa kamu mau? Ya nengok saya, maaf bapak, saya nengok saya dunia ini sudah lah. Merengek, saya menangis, saya sudah bilang tadi. Tanya juga kepada yang lain, kamu mau berapa itu di dunia? Saya mau menikmati dunia, saya mau lama-lama di dunia. Berapa lamanya? Ya 60 tahun lah.
dia minta 60 tahun. Sekarang sudah dipakai oleh neneknya, umurnya 59 tahun 11 bulan 28 hari. Berapa tahun lagi tinggal? Iya, Bu. Jadi kita tuh siapa orangnya tak tahu. Kalau mau tahu kita berapa hari itu, Pak? Kalau di sini kita mau ngapa? Nah, itu namanya Ahyaku. Allah hidupkan kita. Allah hidupkan kita selama 60 tahun misalnya tadi ya. Nah, dengan kajian lain selama 60 tahun ini ngapain kita? Itu kajian lain. Nah, kita udah itu silakan aja lah. Mau kita apakan dulu yang 60 tahun ini? Summa yang ketiga, periode yang ketiga. Kita sekarang berada pada periode 2 ya. Pada periode 2 Ahyaku. Kita sudah hidup, kita diberi hidup, kita diberi kesempatan untuk menengok dunia ini sesuai permintaan kita tadi. Panas, dingin, susah, senang, sakit, sehat, itu ragam hidup, resiko hidup. Kita yang minta, tidak melulu, nah. Kita lanjutkan ayatnya. Summa yumitukum. Setelah sampai 60 tahun yang diminta tadi misalnya, summa yumitukum. Aku akan matikan kamu lagi. Aku akan meninggalkan kamu lagi. Kembali kepada definisi tadi. Apa arti meninggal? Apa arti mati di periode kedua ini? Roh keluar dari jasad. Kalau definisi pertama tadi, roh belum masuk jasad. Singkatnya, ketika roh berada di luar jasad, itu namanya mati. Nah, periode ketiga kita meninggal. Jadi periode satu tadi kita meninggal juga, mati juga. Periode kedua kita hidup 60 tahun tadi, gitu kan? Periode tiga summa yumitukum. Kita bakal mati. Kita bakal meninggal. Siapa duluan? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Walaupun kita sudah berjanji, kita ingat. Mau ditanya, saya nanya sama ibu atau saya ke dia? Atau saya ke ibu duluan? Bisa lah ya.
dibilang siap, saya siap, berani banget. Tapi memang begitu, harus berani. Berani hidup atau harus berani mati juga. Siap atau tidak siap, itulah periode kita. Habis masa periode hidup 60 tahun ini, ya lumayan hidup. Nah, almarhumah yang baru saja meninggalkan kita di rumah ini, itu yang beliau summa yumitu. Dia sedang menghadapi perjalanan kehidupannya yang 4 periode itu pada periode kita. Mati, hidup, mati, tinggal satu lagi periode. Summa yuhyikum. Setelah kita meninggal, almarhumah di rumah ini setelah wafat, kita hantarkan ke tempat peristirahatannya. Saya nak bilang terakhir, karena beliau belum berakhir, belum kuburan tempat istirahat beliau. Beliau tempat istirahat terakhir surga, insya Allah. Kita akan menyusul juga tempat terakhir kita itu surga. Jadi kalau ada protokol bilang, ayo kita hantar almarhumah ini ke tempat istirahat terakhir. Nah itu kita buang aja kata terakhir, itu belum berakhir. Masuk kubur itu sementara dulu. Kubur itu namanya alam barzakh. Bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa juga 1000 tahun, kita tidak tahu. Berapa lama lagi umur dunia ini? Berapa lagi umur dunia ini? Dunia ini seperti canggih aja nih. Orang yang sedang berebut makanan ditembak kan aneh. Orang yang tidak apa-apa ditembak. Ibu-ibu yang tidak berdosa ditembak, dibom. Kehidupan sekarang aneh, tapi semoga negeri kita dijauhkan dari malapetaka. Jadi summa yumitukum. Ini yang paling persiapan. Karena kita berada pada posisi wa ahyakum sekarang ini, pada posisi belum masuk summa yumitukum, belum, tapi akan. Nah, ini pada posisi inilah kita harus memahami posisi kita. Kita sudah memasuki periode 3 dan akan memasuki periode 4. Periode 4 ini terakhir kita. Nah, teruskan. Sekali lagi. Jadi, summa yumitukum. Kemudian Allah akan mewafatkan. Kalau di Palestina bisa wafat 100 orang sekali wafat. Di Tel Aviv bisa 10 orang sekali wafat. Dan di mana-mana, kalau di negeri kita ini satu-satu itu. Tapi kaji kita bukan itu. Bahwa kita akan menghadapi periode 4. Summa yumitu, periode 3 ya.